Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan praktek kita terkait dengan penggunaan ataupun pemodelan banjir kemarin. Untuk kali ini yang akan kita praktekkan adalah bagaimana kita mengetahui jumlah populasi penduduk yang ada di area banjir. Langsung saja kita coba share screen. Oke, baik. Sudah terlihat share screen-nya. Kita sudah masuk di aplikasi QGIS, di mana data yang kemarin kita lakukan praktek, ini kita menggunakan data untuk eh, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Untuk kita mengetahui populasi ataupun jumlah penduduk terdampak di Kecamatan Makassar, yang mana kemarin area terdampak banjirnya ada yang di warna kuning-kuning ini. Ini kita coba nanti hitung berapa jumlah populasi penduduk yang ada di area kuning-kuning ini. Baik, untuk langkah pertama kita masukkan data dulu, data Java Population yang kita ambil dari folder exposure data ya. Jadi kita pilih Java Population yang .tif. Kita klik di sini. Nah, sudah masuk. Nah, ini merupakan data raster untuk jumlah penduduk di seluruh Pulau Jawa ya. Nanti kita coba untuk memotong atau mengklip data Java Population ini, yang kita butuhkan hanya populasi, kira-kira populasi, jumlah populasi yang ada di Kecamatan Makassar, khususnya yang ada di area-area terdampak banjir. Langkah pertama kita untuk mengklip tidak sama dengan yang kemarin karena data yang diklip adalah data vektor dan juga data raster sehingga perlakuan ataupun caranya berbeda. Untuk yang kali ini kita menggunakan raster, kita klik raster di sini, terus extraction, terus clip raster by max layer. Kita klik. Untuk input layernya adalah Java Population. Untuk max layernya kita pilih banjir Makassar. Kita klik selected features only. Terus kita save di sini. Populasi skor banjir kecamatan. Save. Terus kita pilih run. Close. Nah, sudah ada di sini blok hitam dan juga kombinasi putih ya. Ini merupakan hasil dari klip raster khusus di untuk populasi yang ada di Kecamatan Makassar. Ini kita bisa hilangkan saja untuk Java population-nya. Nah, data ini kita fokus yang di putih-putih ini, yang masuk di raster. Setelah itu kita sudah simpan tadi. Sebentar. Ini sudah masuk data yang khusus
Raster khusus ya. Ini kita bisa lihat jumlahnya per titik karena data raster ini adalah data berbentuk pixel ya. Jadi masing-masing pixel ini menunjukkan jumlah dari populasi orang yang ada di daerah terdampak. Namun ini datanya masih data eh, floating ya, data floating point, sehingga kita butuh integer data yang untuk memastikan tidak ada koma-koma lagi untuk jumlah orang ataupun populasi orang yang ada di daerah terdampak itu. Untuk menghitung integer dari data floating tadi, kita membutuhkan aplikasi bantuan, yakni ArcGIS. Kita langsung buka saja. Aplikasi ArcGIS. Kita tambahkan dulu data yang sudah kita save tadi dengan memilih sini add data, data yang bertanda plus ini kita klik, terus masuk ke folder latihan JIS. Kita pilih yang populasi banjir Kecamatan Makassar. Nah, sudah masuk untuk data raster populasi banjir. Langkah selanjutnya kita coba untuk mengubah data tersebut. Baik, kita menggunakan aplikasi ArcMap ini untuk kita bisa lebih presisi lagi menentukan berapa jumlah populasi penduduk yang ada di lokasi terdampak. Ini kita menggunakan fitur integer ya. Dari search ini kita cari integer, kita pakai yang spatial analysis. Kita klik untuk input rasternya, kita pakai populasi banjir Kecamatan Makassar. Outputnya populasi banjir Makassar, skor kita tambahkan integer untuk save. Kita klik OK. Nah, sudah ada perubahan warna di data rasternya. Kita bisa lihat open attribute table. Sini ada. Ini yang menunjukkan warna-warna. Ini ada 1, ada 2, 3, dan seterusnya. Masuk. Untuk selanjutnya, karena kita ingin mengetahui jumlah, kita tambahkan di sini untuk field baru, jumlah ya, add field, jumlah underscore penduduk, so integer, oke. Oh, kita coba, ya, terlalu panjang, jumlah ini aja ya, jumlah sudah. Terus setelah itu kita gunakan fitur field calculator. Karena untuk kita mengetahui jumlah penduduk itu hasilnya dari value dikalikan count, sehingga di sini kita pilih value, klik 2 kali, kita pilih tanda bintang yang menunjukkan kali,
Terus kita pilih count. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk eh, jumlahnya dari penduduknya. Hingga kita ingin melihat total penduduknya, kita klik terus statistik. Wah, di sini kita lihat di sum. Nah, ada 69.436 penduduk terdampak yang berada di area banjir Kecamatan Makassar. Nah, ini untuk data jumlah penduduk terdampaknya. Untuk selanjutnya kita masuk ke aplikasi QGIS lagi untuk kita mencari jalur evakuasi tercepat ya. Kita juga tidak membutuhkan datanya. Kita aktifkan lagi untuk jadi kita ingin mengetahui jarak tercepat dari titik eh, banjir atau titik terdampak ke titik-titik yang akan kita jadikan sebagai tempat evakuasi sementara atau tempat evakuasi permanen. Nah, caranya kita buka dulu untuk kira-kira potensi wilayah-wilayah selain di area kuning ini, di mana saja yang bisa menjadi potensi untuk tempat evakuasi sementara. Jadi di sini kita harus mencek dulu, kita cek satu persatu terkait dengan potensi ataupun kapasitas dari bangunan-bangunan yang ada di lokasi yang tidak terdampak. Kita cek di kapasitinya, ini ada kapasitas 960. Ini bisa kita jadikan salah satu titik untuk tempat evakuasi di daerah terdampak yang terdekat dengan tempat evakuasi tersebut. Misalkan saja untuk daerah sini ya yang terdampak, kita bisa apa namanya memberikan opsi untuk tempat pengungsian sementara itu di sini. Ini kebetulan sekolah ya SMK PGRI 1 dengan kapasitasnya 960. Coba kita lihat lagi Kelurahan Halim kapasitasnya 0 belum diketahui. Terus ini Masjid Al Munir kapasitasnya 500. Coba kita pakai yang ini aja, yang SMK tadi. Nah, di sini. Nah, untuk kita membuat suatu jarak memberikan titik untuk apa namanya dari titik terdampak ke titik evakuasi itu kita menggunakan eh, fitur plugin ya. Kita cari di sini ya on the fly shortest path, kita pakai di sini. Kalau belum menginstal bisa diinstal untuk on the fly shortest path-nya. Nah, akan muncul seperti ini nanti di area kerjanya. Jadi kita tentukan dulu, misalkan di sini untuk titik awalnya di sini. Nah, titik awal area terdampak kita pilih di sini. Kita klik yang untuk simbol ini, simbol yang paling kiri kita klik di sini. Terus untuk eh, tempat evakuasi yang
kita rekomendasikan, misalkan tadi kita pilih yang ini, kita klik dulu yang di sini untuk yang tanda yang paling kanan, kita klik di sini sekolah ini. Nah, sebelum itu kita klik dulu di sini Road Makassar. Ya, karena jalan-jalan kita munculkan dulu di sini. Nah, setelah itu kita gunakan fitur ini, calculate and find the measure path. Nah, di sini. Jadi sudah ketahuan jaraknya cuma 620 meter. Ini untuk melewati di sini. Nah, lewat jalan Jengki, terus masuk ke Cililitan Besar, terus belok ke arah Jalan Bukti, masuk ke Jalan Rapi, sampai masuk nanti ke sekolah SMK PGRI 1. PGRI tadi sekolah SMK PGRI 1. Baik, ini cara untuk mencari jalur evakuasi tercepat. Itu nanti bisa dipilih lagi, disesuaikan dengan area-area yang memang terdekat dengan area yang terdampak banjir. Dengan syarat tadi kita harus mencari satu persatu dulu, kita identifikasi untuk kapasitinya. Kalau kapasitinya nol berarti kita coba lewati dan kita cari bangunan-bangunan yang memang kapasitinya sudah memiliki nilai di situ atau value. Baik, ah, untuk praktek pada hari ini yang pertama tadi terkait dengan kita melihat atau mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang terdampak di Kecamatan Makassar, khususnya di area banjir, dan juga kita sudah mensimulasikan bagaimana menentukan tempat evakuasi sementara dari wilayah yang terdampak banjir. Kita cari titik-titik yang aman untuk dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara. Itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.